Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Pentia Vita Ayuni dengan nomor induk mahasiswa 04031181924009. Di sini saya akan melakukan radiografi intraoral menggunakan teknik paralel pada gigi premolar mandibular. Let's check it out. Jadi, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, persiapan pasien. Baik Bu, saya izin untuk meminta surat konsul dari dokter terkait. Oke, terima kasih Ibu. Oke, silahkan menunggu ya Bu, nanti akan dipanggil sesuai dengan nomor antriannya ya Bu. Selamat pagi Bu, silahkan duduk. Perkenalkan Bu, saya Dr. Gigi Pentia Vita Ayuni yang bekerja pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Cahya? Oke, umurnya berapa Ibu Cahya? Oke, kalau boleh tahu apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan tindakan radiasi? Oh, pernah. Kapan ya Bu itu terakhir? Oh, setahun yang lalu. Lumayan lama ya. Pada saat itu Ibu masih ingat nggak tindakan radiasi yang Ibu dapatkan jenisnya apa? Oh, panoramik. Oke. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu bertanya seperti ini karena radiasi yang saya berikan nanti bisa mempengaruhi kehamilan. Apakah Ibu sekarang sedang hamil? Oh, enggak ya Bu. Oke. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan kita melakukan radiografi intraoral menggunakan teknik paralel ini. Sesuai dengan surat konsul dari dokter terkait, kita akan melihat karies proksimal yang ada pada gigi premolar atau gigi geraham kecil pada rahang bawah Ibu beserta jaringan periapikalnya ya Bu. Prosedurnya nanti adalah saya akan memasukkan sebuah alat ke dalam rongga mulut Ibu. Mungkin nanti rasanya tidak nyaman, tetapi saya mohon kepada Ibu untuk bisa menahannya sebentar saja ya Bu. Setelah itu saya akan memberikan penyinaran kepada Ibu dalam beberapa detik. Setelah nanti dilakukan penyinaran radiasi, mungkin efek yang Ibu rasakan nanti Ibu akan merasakan mual, Ibu akan muntah-muntah, pusing, ataupun kulit Ibu menjadi ruam-ruam kemerahan. Tetapi tenang Bu, untuk mengatasi hal tersebut saya akan memasangkan apron berbahan timbal kepada Ibu sebelum dilakukan penyinaran radiasi nantinya sebagai bentuk pencegahan. Baik Bu, dari yang telah saya jelaskan tadi, jika Ibu menyetujuinya, silakan tanda tangani inform consent di bawah ini ya Bu. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu. Karena Ibu sudah menyetujuinya, saya memohon kepada Ibu untuk melepaskan kacamata dan semua alat yang berbahan logam seperti misalnya anting, cincin, kalung, dan kalau misalnya Ibu sekarang sedang memakai gigi tiruan lepasan, saya mohon untuk dilepas ya Bu. Yang kedua adalah persiapan operator. Sebelum itu, kita akan menunjukkan alat dan bahan yang perlu disediakan. Alat dan bahan yang perlu disediakan sebagai berikut. Yang kedua adalah pengaturan unit untuk exposure, mulai dari MA, KVP, dan juga waktu exposure-nya. Umumnya, operator hanya mengatur waktu exposure saja, sesuai dengan pengaturan mesin dan juga variasi lokasi anatominya. Yang ketiga, pasangkan apron berbahan timbal kepada pasien dan juga operator. Yang keempat, posisikan badan pasien untuk duduk tegak dengan kepala yang tersupport. Untuk pemeriksaan rahang bawah, kepala dimiringkan ke belakang untuk mengkompensasi perubahan bidang okusal pada saat pasien membuka mulut. Garis tragus ke sudut mulut sejajar dengan lantai. Setelah itu, kita melakukan tindakan aseptik dengan cara mencuci tangan menurut WHO menggunakan air mengalir. 6 langkah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kering, kita pasangkan handscoon dan juga kita menggunakan masker. Pada teknik paralel ini, film diletakkan pada film holder. Untuk memastikan pemasangan film sudah benar, pastikan film sejajar dengan pusat ring. Bagian sensitif film
atau bagian warna putih diarahkan ke arah sinar datang. Pada kasus ini, kita akan memeriksa gigi posterior pasien. Artinya, film diletakkan secara horizontal dan menggunakan holder posterior. Setelah film diletakkan pada film holder, film diletakkan pada sulcus lingual gigi yang akan difoto. Objek yang akan difoto berada di tengah film. Tepi film dilebihkan 2-3 mm dari tepi oklusal gigi. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk menggigit bite blocks secara perlahan untuk menstabilkan posisi holder. Lalu, kita arahkan tabung sinar X sejajar dengan lokator ring. Lakukan exposure. Instruksikan pasien untuk tidak boleh bergerak dan fokus ke depan pada satu titik. Selama proses exposure, operator meninggalkan ruangan atau boleh tetap berada di ruangan dengan memberi jarak sekitar 2 meter atau 6 langkah kaki dari pasien dengan sudut 90 derajat atau 135 derajat terhadap arah sinar. Setelah exposure dilakukan, prosedur akhirnya adalah keluarkan film dari rongga mulut pasien, lalu keringkan dengan tisu dan simpan pada tempat yang sesuai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai radiografi intraoral menggunakan teknik paralel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.